Tepatnya di Jalan Kilmutu RT 20 RW 07, terdapat seorang wanita yang telah menyandang status janda hidup bersama satu orang anaknya dan adik kandungnya. Wanita tersebut telah kehilangan satu tangan kirinya karena terjadi bencana gempa bumi. Wanita tersebut selalu menyalahkan dirinya, melamun saat berbicara tampak menunduk dan sering merasa tidak berguna lagi berada di dunia ini, karena merasa kurang beruntung dan malu atas apa yang dialaminya. Selamat pagi Ibu. Pagi Dek. Betul dengan Ibu Ferawati Mutiara? Betul. Baik Ibu, senangnya dipanggil dengan Ibu siapa? Vera. Baik Ibu Vera, bagaimana Ibu Vera kabarnya hari ini? Baik. Baik Ibu, perkenalkan saya Perawat Elis dari Prodi D3 Keperawatan ND. Di sini saya akan melakukan bincang-bincang berkaitan dengan keluhan yang Ibu rasakan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, bagaimana Ibu? Ibu sukanya kita berbincang-bincang di mana Ibu? Di sini saja. Baik Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah waktunya? Ibu meminta waktu berapa lama Ibu? Baik Ibu. Bolehkah dengan 20 menit Ibu? Boleh. Baik Ibu. Jadi bagaimana Ibu keluhannya? Saya merasa malu dengan diri saya sendiri. Saya bingung bagaimana cara membesarkan anak-anak saya, sedangkan suami saya juga sudah meninggal. Baik Ibu, berdasarkan yang Ibu alami, kita hari ini akan berdiskusi bersama kedua teman perawat saya, yakni Perawat Feran dan Perawat Vivi. Nanti kita sama-sama akan berdiskusi ya Ibu, berkaitan dengan masalah yang Ibu hadapi. Baik. Ibu, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Perawat Feran. Jadi 20 menit ke depan, Ibu dapat berbincang-bincang dengan saya mengenai keadaan Ibu. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana keadaan Ibu setelah Ibu mengalami bencana tersebut sehingga Ibu kehilangan tangan kiri Ibu? Saya sedih, malu. Terkadang saya merasa tidak berguna dengan keadaan yang saya alami ini. Terlebih lagi, tangan saya tidak dapat saya gunakan seperti biasa. Oh begitu ya Ibu ya. Bagaimana Ibu jika di saat Ibu mengalami keputusasaan, apa yang Ibu lakukan? Saya hanya bisa menangis dan ikhlas menerima semua ini. Tapi saya tidak dapat membohongi diri saya sendiri dan berteriak ketika melihat dan mengingat kejadian itu. Ibu, tangan Ibu ini kan ada satu yang masih utuh dan masih berfungsi dengan baik. Dengan tangan yang Ibu miliki saat ini, apa hal yang ingin Ibu lakukan atau yang dapat Ibu lakukan? Jujur, saya ingin sekali melakukan aktivitas seperti biasa, meskipun sekarang hanya memiliki satu tangan saja. Baik Ibu, jadi saat ini Ibu kan hanya memiliki satu tangan yang masih berfungsi dengan baik, dan juga kaki Ibu masih bisa berfungsi dengan baik kan Bu? Ya. Terkadang saya mencoba untuk melatih tangan saya dengan melakukan kegiatan dengan tangan kanan saya. Tapi tetap saja saya merasa bahwa saya memang tidak berguna lagi. Saya mengerti Ibu, tapi setidaknya Ibu sudah berusaha dengan baik dan semaksimal mungkin. Sekarang saya akan ajarkan Ibu untuk tetap beraktivitas meskipun hanya dengan menggunakan satu tangan. Iya. Ibu, sebelum Ibu mengalami bencana dan Ibu kehilangan tangan kiri Ibu, apa kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan sebelumnya? Dulu saya kan guru, paling sebelum berangkat mengajar, saya siapkan anak-anak sarapan dan bersih-bersih rumah. Lalu Ibu, apa sekarang Ibu dapat melakukan kegiatan tersebut atau aktivitas? Iya. Baik Ibu. Ibu seperti yang sudah saya janjikan tadi ya Bu ya, saya akan melatih Ibu melakukan aktivitas dengan menggunakan satu tangan Ibu. Tapi sebelumnya kita akan mencoba melakukan kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan ringan dulu ya Ibu ya. Ibu itu dapat mencontoh apa yang saya lakukan. Sebelumnya bisa angkat tangan kanan Ibu. Angkat. Sekarang coba Ibu genggam Bu.
bisa ya. Selanjutnya saya akan melakukan suatu aktivitas, nanti Ibu mengikuti apa yang sudah saya lakukan ya Ibu ya. Misalnya ini Ibu, apakah Ibu bisa menyampaikan dengan tangan Ibu? Saya akan mencobanya. Baik Ibu, sudah Ibu? Sudah cukup. Jadi Ibu, yang Ibu lakukan itu sudah cukup bagus, sudah bagus Ibu ya. Ibu dapat melakukan menyapu menggunakan sarung tangan. Ibu selanjutnya Ibu akan berbincang dengan teman saya Vivi untuk membahas lebih lanjut tentang masalah yang Ibu hadapi ya Ibu ya. Baik Ibu, sekarang Ibu berbincang dengan teman saya Vivi. Baik Ibu, perkenalkan saya Vivi, mahasiswa keperawatan. Jadi pada kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu selama 10 menit. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan dua perawat tadi? Saya merasa lebih baik dan lega rasanya, Bu. Kalau begitu, sekarang Ibu bisa menceritakan kembali kegiatan apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Tadi perawat Feran bilang kalau saya masih bisa menggunakan tangan kanan untuk beraktivitas dan melatihnya untuk melakukan kegiatan seperti menyapu. Baik sekali Ibu, ternyata Ibu masih mengingatnya. Iya. Baiklah Ibu, apa yang sudah dilakukan hari ini dapat melatihnya sendiri dan mencoba melakukannya sendiri di rumah ya. Iya, saya akan coba. Ibu, saya akan kembali lagi besok dan melatih beberapa cara untuk mengkoordinasi anggota-anggota tubuh Ibu yang lainnya dan melatihnya kegiatan yang lain. Bagaimana Ibu, bersedia? Iya. Oh ya, Ibu maunya jam berapa? Jam 10 pagi saja. Baiklah Ibu, besok akan ketemu sama perawat 4. Ini teman saya namanya perawat Asti. Jadi pada pukul 10 pagi kami akan ke rumah Ibu. Baiklah Ibu, kalau begitu saya permisi ya Bu. Jangan lupa latihannya ya Bu. Baik, saya akan berlatih. Baik Ibu, permisi. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya perawat Asti. Jadi sesuai kontrak dengan perawat TV kemarin, hari ini kita akan melakukan bincang-bincang lagi ya Ibu mengenai masalah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Pagi Yesus, saya bersedia. Baik Ibu, tapi sebelumnya cara yang kemarin yang dilakukan sama perawat Vera, apa Ibu sudah lakukan? Sudah saya coba, tapi tetap saja saya merasa tidak berguna sama sekali. Karena yang bisa saya lakukan hanya kegiatan-kegiatan ringan saja. Saya sangat sedih dan kecewa dengan diri sendiri ketika melihat anak saya yang masih membutuhkan saya dalam melakukan aktivitas. Baiklah Ibu, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan berbincang-bincang dan mengajarkan Ibu bagaimana cara untuk melakukan pekerjaan dan mengkoordinasikan bagian tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Jadi bagaimana kalau tempatnya di sini saja Bu? Jadi waktu yang saya butuhkan sekarang itu 20 menit. Baik Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apakah sudah agak membaik? Ya syukurlah saya sudah membaik, tapi saya masih terbeban di pikiran saya. Kira-kira apa itu Ibu? Saya masih merasa kurang leluasa dalam melakukan aktivitas hari-hari. Karena satu tangan saya ini tidak berfungsi, apalagi ketika saya mengangkat barang-barang yang begitu banyak. Oh, jadi begitu. Jadi begini Ibu, misalnya ketika Ibu ingin mengangkat barang yang berat, Ibu dapat meminta orang di sekitar Ibu untuk
menaikkannya ke atas kepala ibu. Jadi nanti ibu tahannya dengan menggunakan tangan kanan ibu. Lalu begini ibu, misalnya ketika ibu ingin mengangkat barang-barang yang begitu banyak, ibu dapat meminta bantuan dengan orang di sekitar untuk mengangkat dan menaikkan ke atas kepala ibu. Dan ibu bisa menggunakan tangan kanan ibu untuk menahannya agar barang yang di atas kepala ibu tidak jatuh. Iya bu. Baik ibu, kita langsung praktekkan saja ya ibu. Bisa berdiri ibu? Mohon maaf ibu, saya akan. Baik ibu, bagus sekali ya ibu. Cara seperti ini nanti ibu bisa lakukan kalau ibu mengangkat barang-barang yang ringan maupun berat ya ibu, untuk mempermudahkannya ibu. Baik ibu, mohon maaf saya bantu lagi. Silakan duduk lagi ibu. Nah sekarang kira-kira kegiatan atau pekerjaan apa yang ingin ibu lakukan ke depannya? Untuk sekarang ini saya ingin merawat anak saya, melakukan tugas sebagaimana ibu rumah tangga. Wah lumayan banyak ibu kegiatannya, ibu bisa lakukan di setiap harinya. Mulai dari sekarang ibu dapat melakukannya semua kegiatan yang ibu sebutkan tadi. Tapi jika ibu merasa lelah atau tidak mampu untuk melakukannya ibu dapat meminta keluarga ibu atau anak ibu. Ya ibu, siapa sih yang tidak ingin melakukan kegiatan-kegiatan normal seperti orang biasa yang lainnya? Saya ingin meneruskan usaha berjualan di toko itu ibu. Rencananya bagus sekali ibu. Agar rencananya seperti itu, saya doakan ya bu agar kegiatannya ibu selalu lancar. Kakak, kapan mama saya punya tangan lagi? Saya malu karena banyak teman-teman saya yang bilang kalau mama saya tidak punya tangan. Jadi begini Ade tidak boleh malu dan Ade tidak usah mendengarkan omongan teman-teman Ade ya. Ade merasa bahwa Ade menganggap bahwa ibu Ade ini paling istimewa di dalam hidup Ade. Ya Ade. Betul Ici. Kan Bibi sudah pernah bilang ke Ici itu harus menerima keadaan mama sekarang. Ici kan sudah besar, sudah SMP, seharusnya Ici sudah bisa memahami keadaan mama sekarang. Keadaan mama sekarang kan bukan kemauannya mama, tapi ini sudah takdir Ici. Tapi Bibi, saya tuh merasa tertekan dengan omongan orang. Ici jangan merasa seperti itu ya, Ici harus banyak bersabar. Lihatlah anak saya saja sudah malu dengan keadaan saya seperti ini. Ibu jadi anak ibu itu hanya perlu untuk dinasihatkan. Jadi umurnya kan sudah remaja. Kalau dinasihati pasti dia ikut ibu. Iya Vera tidak usah terlalu memikirkan itu ya. Sekarang Vera harus lebih memikirkan kesehatan Vera. Dan Vera harus bisa bangkit dan dari rasa bersalah terhadap diri Vera sendiri. Terima kasih Titin atas dukungan Titin selama ini. Ayo Ici minta maaf dan peluk mama. Mama, Ici sayang sama Mama. Ici janji Ici tidak akan membuat Mama marah ataupun sakit hati lagi. Ici minta maaf ya Ma. Ya Ici, Mama juga sayang Ici. Mama maafkan Ici. Terima kasih Mama. Baik ibu, tindakan kita hari ini sudah selesai ya ibu. Bagaimana ibu perasaannya setelah berbincang-bincang hari ini? Saya sudah paham dan senang. Bahkan saya tidak sabar ingin mencoba dan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah adik-adik berikan kepada saya. Bagus sekali ya ibu. Bagaimana ibu? Apakah ibu bisa menjelaskan sedikit apa yang kita lakukan tadi? Hari ini kita berlatih tentang cara mengkoordinasikan tangan saya yang masih berfungsi dengan anggota tubuh lain, yaitu dengan membawa dan meletakkan barang banyak di atas kepala dan tangan serta menjaganya tidak terjatuh dari kepala saya dan mengajarkan saya untuk berusaha melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal seperti biasanya. Baik ibu, kalau begitu kami pamit dulu ya ibu.
Jangan lupa Ibu untuk selalu berlatih. Jangan putus asa Ibu, jangan minder. Adanya juga ya Adek, jangan lupa semangat ibunya juga. Iya, suster. Kalau begitu kami permisi dulu, selamat pagi. Terima kasih banyak ya, Dede semuanya. Sampai ketemu lagi.